Jika dipikir dengan akal, maka mereka tahu bahwa benda dan makhluk yang disembah itu tidak logis dapat memberikan kebaikan kepada mereka, namun mengapa terus disembah? Pakar psikologi agama mengatakan justru karena tidak logis itulah maka berhala-berhala itu disembah. Para penyembah berhala itu disebut sebagai orang-orang yang mabuk keajaiban. Bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban, kawan? Please, Ihsanuddin Nursi, luar biasa ya. Saya sering tersenyum, namun berterima kasih atas perhatian kawan dan murid-murid saya yang menasihati, Pak, jangan sering ngatain orang dungu, tidak baik. Namun bagi saya tidak ada kata yang pas untuk perilaku seperti itu selain dungu. Perilaku seperti ini selain dungu, karena mereka menolak ajakan berpikir logis dan malah memaksa akalnya berpikir terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Nah, Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Tulisan dari seorang Ihsanuddin Nursi yang pastinya logis dan rasional ya, tidak emosional. Bicara tentang pemuja Jokowi yang dianggapnya tidak logis dan hanya berpikir tentang keajaiban. Oke, maksudnya seperti apa? Coba kita bahas ya. Kita bahas dan nanti menarik ini ya. Oke. Karena ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi ini. Oke, ya sahabat sekalian, coba kita bacakan apa yang ditulis oleh Ihsanuddin Nursi. Karena luar biasa ya, seorang Ihsanuddin nulis seperti ini karena dia menemukan dalam tanda kutip semacam keputusasaan untuk menjelaskan bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja led by Jokowi ya, because of his capacity ya, and then so on and so on. Oke, coba kita lihat ya, kita bacakan sebagaimana dilansir oleh faktakini.id ya, .info ya. Coba kita lihat apakah ada di tempat lain ya. Oke, ini faktakini.info. Ihsanuddin Nursi mengenal pola para pemuja Jokowi yang autologika. Oke. Faktakini.info, Cebong Pagan mengenal pola para pemuja Jokowi yang autologika. Ihsanuddin Nursi. Tulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya berinteraksi, sekedar ngobrol dan berdebat dengan kelompok pemuja petahana. Saya beri istilah pemuja karena mereka ini sudah menganggap petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia. Ratu Adillah istilahnya. Petahana tidak ada cacat sedikit pun bagi mereka. Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan, dan kegagalan petahana, mereka tetap tak bergeming. Salah, bukan tak bergeming, Bang Ihsanuddin ya. Mereka bergeming. Karena bergeming itu artinya tidak bergerak. Tuh, diam aja itu bergeming artinya. Tapi kalau tidak bergeming ya berarti mereka bergerak ya. Itu yang namanya salah kaprah ya. Oke, mereka bergeming. Pernah saya tunjukkan beberapa video petahana yang gagap dan gugup di depan kamera saat menjawab pertanyaan wartawan. Pernah juga saya tunjukkan betapa petahana mengaku tidak membaca apa yang ditandatanganinya. Mengaku IPK-nya tidak lebih dari 2.
sampai ketidakmampuan beliau berbahasa asing. Berbagai macam data yang seharusnya menggiring pemahaman bahwa petahana tidak kompeten atau tidak smart tidak diindahkan oleh mereka. Awalnya saya tidak ambil pusing karena itu biasa. Saya pikir ini adalah fenomena defense mechanism saja. Namun saya melihat argumentasi menarik dari mulut mereka yang menggiring saya pada kesimpulan bahwa defense mereka bukan defense biasa. Saya ingat salah satu teori tentang perilaku religius orang-orang pagan penyembah berhala. Mereka menyembah benda-benda atau makhluk-makhluk seperti hewan dan tumbuhan bukan karena akal, tapi mereka yakin bahwa yang disembah itu mampu memberikan kebaikan, ya. Zaman jahiliyah itu. Jika dipikir dengan akal, maka mereka tahu bahwa benda dan makhluk yang disembah itu tidak logis dapat memberikan kebaikan kepada mereka, namun mengapa terus disembah? Pakar psikologi agama mengatakan justru karena tidak logis itulah maka berhala-berhala itu disembah. Para penyembah berhala itu disebut sebagai orang-orang yang mabuk keajaiban. Mereka adalah orang-orang yang menyukai keajaiban secara berlebihan. Sebagai contoh untuk menjelaskan keajaiban yang dimaksud, para penyembah berhala itu tahu kalau ingin kaya mereka harus bekerja dengan rajin. Jadilah pedagang atau jadilah pegawai, namun itu rasional bukan keajaiban. Ya. Ajaib itu menjadi kaya dengan menyembah batu. Tidak masuk akal, namun justru itulah yang namanya keajaiban. Kalau masuk akal itu bukan keajaiban tapi logis rasional. Saya perhatikan dinamika psikologis inilah yang bekerja dalam otak kelompok pemuja petahana tersebut. Semakin ditunjukkan bahwa petahana memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak logis, kalau beliau dapat memperbaiki Indonesia, semakin mereka bersemangat mendukung petahana. Beberapa di antara mereka mendebat dengan nasihat adiluhung orang Jawa, uang pinter, ora mesti bener, uang bener ora mesti pinter. Artinya yaitu bahwa orang pintar tidak mesti benar, tapi orang benar tidak mesti pintar. Mereka mau mengatakan, ya petahana memang bodoh tapi dia orang yang benar. Padahal nasihat Jawa itu maksudnya wong sing ketok pinter ora mesti benar. Wong sing bener ora kudu ketok pinter. Karena tidak mungkin orang dapat mencapai kebenaran tanpa ilmu, dan orang yang pintar adalah orang yang berilmu. Jadi artinya orang yang terlihat pintar itu belum tentu benar, ya. Tetapi yang benar, ya, belum tentu kelihatannya pinter, ya kan? Jadi tidak mungkin orang dapat mencapai kebenaran tanpa ilmu, kira-kira begitu. Jadi bukan didikotomikan. Terlihat, ya, terlihat, ya, bukan faktual. Para pendukung jenis ini akan semakin husuk membela petahana justru ketika ada bukti kekurangan petahana. Bagi mereka dunia ini berjalan tak logis dan semuanya bertentangan. Dengan kondisi utang melambung tinggi, BUMN merugi, nilai tukar rupiah yang cenderung melemah, harga-harga naik dan kepercayaan terhadap pemerintah menurun, masih ada pemuja-pemuja yang percaya bahwa petahana mampu membalikkan keadaan. Padahal kualitas pribadi beliau secara intelektual lemah, literasinya kurang, gagap dan gugup jika tampil tanpa teks, pergaulan dunianya kurang berwibawa dan boneka partai. Namun justru kualitas-kualitas itulah yang membuat mereka semakin berharap-harap keajaiban. Bisa saja orang ini yang justru yang menyelamatkan Indonesia. Itulah sebabnya Ruhut mengatakan Jokowi adalah rahmat Tuhan untuk Indonesia. Perilaku seperti ini bukan barang baru di Indonesia. Ingatlah Ponari, dukun cilik yang dikabarkan mampu menyembuhkan segala macam penyakit dengan sebuah batu. Masuk akal? Tidak. Tapi justru itulah yang mendorong orang-orang datang untuk merasakan keajaiban. Kalau Ponari itu seorang dokter spesialis dengan gelar akademik doktor S3, pasti yang datang tidak sebanyak itu. Kenapa? Kalau dokter bisa menyembuhkan penyakit, itu bukan keajaiban, itu logis biasa. Saya sering tersenyum, namun berterima kasih atas perhatian kawan dan murid-murid saya yang menasihati, Pak, jangan sering ngatain orang dungu, tidak baik. Namun bagi saya tidak ada kata yang pas untuk perilaku seperti itu selain dungu. Perilaku seperti ini selain dungu, karena mereka menolak ajakan berpikir logis dan malah memaksa akalnya berpikir terbalik. Mengapa bisa begitu? Jiwa mereka mabuk keajaiban. Orang yang mabuk selalu ingin merasakan sesuatu yang memabukkan itu. Kalau sesuatu yang memabukkan itu berupa khamar, maka khamar lah yang diinginkan. Dalam kasus ini sesuatu yang memabukkan itu adalah keajaiban, maka keajaiban akan menjadi kelangenan buat mereka. Terakhir saya ingin mengingatkan buat kawan-kawan muslim yang masih mabuk keajaiban, sadarlah. Ingat Rasulullah SAW, mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran. Beliau SAW tidak memfungsikan Al-Quran sebagai alat
mempertunjukkan show keajaiban kepada orang beriman. Beliau tidak pernah terbang walaupun kalau beliau minta kepada Allah pastilah dikabulkan. Beliau tidak membelah lautan seperti Nabi Musa alaihissalam, tidak pula tahan dibakar api seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Karena keajaiban-keajaiban itu ditunjukkan untuk orang-orang yang sulit memahami kebenaran dengan akalnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mukjizat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman dengan penjelasan rasional, sehingga keyakinan itu menancap kuat dalam sanubari orang beriman. Jangan biasakan akalmu mabuk keajaiban, karena itu sama dengan menutup pintu hidayah. Bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban, kawan? Please, Ihsanuddin Nursi ya. Saya ulangi ya, bagaimana Al-Quran yang logis dan rasional itu dapat diterangkan kepada otak yang sudah dibiasakan mabuk keajaiban, kawan? Please, Ihsanuddin Nursi, luar biasa ya. Jadi itu sebagian jawaban ya. Kenapa orang kemudian ngotot sekali dengan pemerintahan yang sekarang? Karena salah satunya dalam perspektif Ihsanuddin Nursi karena mabuk keajaiban. Tapi kalau kita bicara tentang kenikmatan kekuasaan ya, atau untung tidak untung relasi kekuasaan, maka kadang-kadang memang kita tidak pernah mencari yang terbaik ya. Kita mencari yang kira-kira bisa kita kompromikan, satu, yang kedua ya bermanfaat, berguna bagi kelompok tertentu. Karena itu ngomong sama orang yang merasakan nikmatnya rezim ini misalnya, walaupun dilanda di atas irasionalitas dan tadi mengharapkan keajaiban, itu juga susah karena mereka merasa bahwa ini adalah kenikmatan yang mereka dapatkan ya dengan menjadi part of the state, part of the government, part of the regime. Jadi kalau mereka sudah merasakan kenikmatan itu ya pendidikan jadi nggak penting ya kan. Misalnya mereka-mereka yang saat ini bisa berbisnis dengan kekuasaan, mendapatkan jabatan dengan kekuasaan, baik di kekuasaan maupun di BUMN dan lain sebagainya. Maka semuanya akan menjadi tidak rasional ketika melakukan pembelaan dan lain sebagainya. Makanya saya selalu mengatakan you name it. Kira-kira indikator apa yang bisa kita banggakan bahwa menunjukkan pemerintahan ini berhasil. Nah, this is the question, this is the rational question, ya kan? Ini pertanyaan yang rasional saja. Apa yang bisa ditunjukkan bahwa pemerintahan ini berhasil? Kan kita jadi bingung gitu. Kalau seandainya misalnya utang menggunung, BUMN rugi, yang ditunjukkan cuma jalan tol. Nanti pendukung bilang, kalau begitu nggak usah lewat jalan tol kami ya. Dia berpikir jalan tol itu milik kelompok orang misalnya. Jadi pembangunan infrastruktur tidak didinai, tapi coba kita lihat akibatnya pada fondasi ekonomi kita, apakah lebih baik atau tidak. Ihsanuddin paling tidak sudah menunjukkan indikator-indikator itu kan sebagai seorang ekonom dia. Nah, saya menunjukkan indikator lain yang saya sebut 4 pilar tadi, yaitu demokrasi, hak asasi, konstitusi, dan pemberantasan korupsi. Itu minus semua. Padahal itu adalah fundamental ya bagi civil right ya. Jadi bagi civil right. Jadi bagi hak-hak sipil dan politik. Jadi political and civil right. Jadi sobat era sekalian, kalau seandainya kita berharap pemimpin yang lebih baik di 2024 ya, seandainya memang kalender ketatanegaraan harus menuju 2024, ya saya kira tidak salah juga. Kalau misalnya orang seperti Ihsanuddin berharap Anies yang punya literasi yang baik terpilih, nggak salah juga. Karena Anies ya jauh lebih baik dari Ganjar dari sisi literasi, dari sisi kemampuan untuk mewakili bangsa inilah di dunia internasional, dan kemudian juga bagaimana barangkali dia mampu untuk mencerna masukan-masukan dari para ahli karena kemampuannya. Jangan lupa Anies punya background yang bermacam-macam. S1-nya manajemen ekonomi, kemudian S2-nya public policy, S3-nya politik. Jadi dia punya ilmu yang banyak dan yang macam-macam, dan dia juga punya pengalaman untuk itu misalnya. Prabowo tidak disangsikan juga. Prabowo orang yang punya kualitas kalau kita mau jujur ya, punya literasi juga, punya pergaulan internasional juga yang tentunya jauh lebih dahsyat dibandingkan the incumbent atau petahana. Tapi masalahnya kan tidak terpilih. Nah, tidak terpilihnya itu karena rakyat Indonesia tidak doyan yang lebih pandai misalnya, atau karena apa kita tidak tahu, atau karena governance pemilunya masih bermasalah. Nah, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik tanpa harus mengatakan bahwa pemimpin ini doing nothing, enggak juga. Jadi anggap saja dia sudah melakukan hal dan kita harus berterima kasih kepadanya. Tetapi ke depan kita tidak boleh mencari pemimpin dengan kapasitas yang katakanlah
harusnya mumpuni harusnya ya. Jadi kapasitasnya tidak boleh rata-rata. Jadi karena dia adalah primus inter pares ya. Kalau kapasitasnya rata-rata, wah itu gawat juga gitu ya. Oke, coba kita bacakan sahabat era sekalian. Nah, tapi sekali lagi saya mengatakan, ngomong mengenai katakanlah petahana dengan orang yang sudah merasakan nikmatnya kekuasaan under petahana ya berat. Karena irasionalitas itu ya, karena mereka ingin mempertahankan rezim. Kenapa orang ingin mempertahankan rezim Jokowi? Kalau kita mau frankly speaking, macam-macam. Satu, karena nikmat, ya kan, sudah merasakan kenikmatan. Kedua, karena aliran politik. Karena dianggap pemerintahan sekarang ini, ya kan, lebih pro kepada minoritas misalnya, lebih pro kepada oligarki, ya kan. Lalu kalau Anies nanti, waduh, terlalu kanan misalnya. Jadi ada alasan yang sifatnya pragmatis karena merasakan kenikmatan, ada sifatnya ideologis. Karena ini adalah pertarungan ideologis yang memang sudah lama. Tetapi kan kalaupun kita ingin bertarung secara ideologis, harusnya ya yang dimajukan orang-orang yang punya kapasitas dan punya kualitas yang cukup, kira-kira begitu. Kalau kita menyitir Ihsanuddin Nursi ya, saya ingin mengatakan bahwa bukan tidak cukup tapi tidak berlebih. Karena kita membutuhkan seorang primus inter pares, orang yang adiluhung ya, orang yang memang bisa diandalkan dalam semua segi, kepemimpinan, keilmuan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi dia adalah he will lead our nation ya. Jadi he will lead us. Jadi karena dia mau memimpin kita ya, dia tidak boleh orang yang biasa-biasa saja. Oke ya, itu ya. Oke, semangat para pejuang kebenaran, baik dan tidak baik yang menilaikan masyarakat. 65-70% puas kok kinerja Jokowi. Jadi sobat era sekalian, kalau tingkat kepuasan itu 60-an persen, ya terakhir kan 60-an persen, itu nggak lulus, bukan nilai yang baik gitu. Karena itu nilainya C. Karena kalau di bawah 50 jatuh pemerintahan, sudah tidak ada legitimasi lagi. Jadi kalau kita bicara tentang kepuasan, saya sudah mengatakan kalau kepuasannya 60-an persen itu baru nilainya C, ya. Kalau 70-an nilainya B, 80-an ke atas nilainya A. Nah, yang kita harapkan itu adalah pemerintah yang memberikan nilai A bukan nilai C, ya. Kira-kira begitu ya. Pemujanya pasti orang-orang halu yang ngandelin dana dan popularitas, orang-orang culas yang modal sekali mau untung selamanya. Puas 65-70% itu survei dari mana, Bung? Jangan melawaklah, ingat umur. Oke. Sepertinya hanya pemilih Anies Baswedan yang memiliki akal sehat. Enggak juga ya. Saya kira gini, kalau kita memilih berdasarkan kemampuan real, itu kita harus akui. Saya melihat Prabowo punya kemampuan. Enggak mungkin kita bilang dia tidak punya kemampuan kan. Dia punya kemampuan, dunia internasional dia oke, ya kan. Kemudian pengalaman di pemerintahan dia sudah paham ya. Karena 3 tahun terakhirnya menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian dia juga punya kemampuan tempur ya, karena berasal dari militer dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara kemampuan, Prabowo juga punya kemampuan. Ganjar juga punya kemampuan ya, Ganjar. Tapi tadi sekali lagi, kelemahan Ganjar adalah kalau kita memamerkannya di dunia internasional. Nah, kalau di dunia internasional agak berat Ganjar karena memang kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang gitu. Paling tidak so far kita tidak melihat dia pernah berbahasa Inggris, kira-kira itulah. Beda sama Anies dan Prabowo ya. Kemudian rakyat harus dukung Jokowi. Bukti keberhasilan Jokowi dibanding presiden yang lain dari Soeharto dan SBY. Lihat Indonesia sekarang di zaman Jokowi dan bagaimana respon dunia pada Indonesia di tangan Jokowi. Ya apa yang kita lihat. Lalu apa yang kita respons misalnya, ya kan? Zaman Soeharto kita sangat disegani di Asia Tenggara. Zaman sekarang kita dipandang sebelah mata ya. Apa yang mau dilihat sekarang? Lihat sekarang Indonesia. Iya, sekarang Indonesia hancur. Dari segi fundament ekonominya hancur kan? Ya, utang tambah menggunung ya. Kalau seandainya kita melihat infrastruktur, pasti saja. Saya ibaratnya zaman Soeharto nggak punya rumah. Sekarang saya punya rumah. Kan bukan berarti kemudian mengatakan bahwa zaman sekarang lebih baik daripada zaman Soeharto, ya enggak juga, karena kan akselerasi pribadi juga harus diperhitungkan kan. Kalau dulu usia saya 20-an, sekarang 50-an kan, masa tidak punya akselerasi kan begitu. Nah ini ya, jika Bang Refli tahu
bahwa Jokowi adalah orang yang tidak punya kapasitas, literasi buruk, tidak intelek dan tidak punya kapasitas. Lalu kenapa RH kok milih atau mendukung Jokowi di 2014 dan 2019? Oke. Dari kalau 2018 yes, 2019 enggak ya. 2019 saya netral kan karena saya ke Komod BUMN. Begini saudara sekalian, kalau saya mau katakan yang saya perjuangkan itu presidensial threshold 0. Itu sudah sejak tahun 2009 saya perjuangkan ketika itu mau diterapkan. Ya, terutama ketika mau diterapkan untuk 2009. Saya memperjuangkan presidensial threshold itu 0. Tidak ada presidensial threshold. Tapi partai-partai seperti Golkar dan PDIP ingin mempertahankannya. Satu. Yang kedua, 2014 itu kita hanya punya dua pilihan. Satu Jokowi, satu Prabowo. Prabowo itu menantu Pak Harto, rezim otoriter pada era Orde Baru. Kemudian dia juga ditengarai melakukan pelanggaran HAM. How come kita mau milih orang seperti itu untuk menjadi pemimpin kita? Kira-kira begitu. Padahal alasan kita bereformasi itu adalah menumbangkan rezim yang didukung oleh Prabowo atau bahkan menjadi bagian dari Prabowo. Kan begitu. Lalu berhadapan dengan orang yang kita dengar dari jauh lamat-lamat punya track record baik ketika menjadi wali kota Solo dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu benar-benar baik atau tidak, kapasitasnya mumpuni atau tidak. Tapi masalahnya kan very limited pilihan, ya kan? Jadi nggak mungkin kita akan memilih Prabowo kalau kita aktivis HAM, aktivis politik. Gila aja kalau mau memilih Prabowo pada tahun 2014, kira-kira begitu ya. Nah sekarang kita harapkan Prabowo sudah banyak berubah, sudah tidak lagi seperti dulu, ya kan? Sudah demokratis dan sudah punya wawasan yang lain, sehingga ya dia fix untuk bangsa ini. Mudah-mudahan begitu. Tapi ada juga Anies Baswedan kan, ada juga Ganjar Pranowo. Jadi sahabat era sekalian, konteks 2014 itu menurut saya kalau orang memilih Prabowo, ya dia berarti tidak peka kepada masalah-masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Itu how come kita memilih menantu Soeharto? How come kita memilih orang yang merupakan bagian dari Orde Baru? Kira-kira begitu ya. Kalau sekarang ya kita berpikir barangkali dia sudah berbeda. Mungkin ya, mungkin he have become another person ya. Not Lieutenant General Prabowo anymore, tetapi Prabowo yang sudah lain. Kita juga harus berpikir demikian gitu ya. Oke, Bung RH, tanamkan edukasi politik, jangan terlalu fanatik soalnya banyak yang banyak yang akan kecewa. Fanatik enggak, saya fanatik sama siapa? Sama Anies. No. Yang paling saya inginkan itu adalah a genuine election, sebuah pemerintahan yang didapatkan melalui pemilihan yang jujur dan adil. Kan kira-kira begitu. Nah karena itu kita harus punya keyakinan. Kira-kira siapa yang akan membuat kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang terdepan gitu, menjadi bangsa yang melindungi dan lain sebagainya. Kan kita boleh menimbang-nimbang dong ya kan, apakah Prabowo, apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo. Sayang kan nggak ada Rizal Ramli, sayang tidak ada Gatot Nurmantio, sayang tidak ada Lanyala, sayang tidak ada tokoh-tokoh lainnya yang mungkin punya kapasitas tapi tidak bisa berkompetisi. Rizal Ramli contohnya misalnya, ya, he has a capacity, tapi masalahnya dia tidak bisa bertanding karena presidensial threshold tadi. Kira-kira begitu ya. Soeharto menurut Bung RH penjahat ya. Saya nggak pernah bilang penjahat. Yang saya bilang dia adalah penguasa otoriter. Itu beda. Jadi kenapa otoriter? Ya memang itu kajian ilmu politik. Zaman Orde Lama itu adalah zaman otoriter. Tanya Pak Mahfud tuh disertasi dia. Dia mengatakan bahwa zaman Bung Karno itu Orde Lama itu otoriter. Zaman Pak Harto non demokratis karena disertasinya kan dibuat di zaman Orde Baru. Itu jelas di dalam disertasinya. Tapi sekarang coba dalam konteks politik hari ini, kalau mengatakan Bung Karno otoriter misalnya, wah itu bisa kita diprotes. Tapi ini kan bukan kajian sentimen, ini adalah sebuah kajian sejarah politik, ya kan?
kita punya fase-fase yang dianggap demokratis dan fase-fase yang dianggap otoritarian. Jadi fase 45 ya sampai 59, fase 45 49 itu dianggap fase revolusi lah untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan. Fase 49 59 itu fase demokrasi liberal, ya kan? Demokrasi liberal itu orang mengatakannya liberal, tetapi pada dasarnya itulah fase yang paling demokratis dalam sejarah Republik Indonesia sebelum adanya lahirnya era reformasi. Kemudian 5966 itu fase Orde Lama, negara otoritarian dengan sistem nasakomnya ya, nasionalis, agama dan komunis. Kemudian tahun 66 sampai 98 itu fase otoritarianisme Orde Baru. Jadi saya nggak bicara pengkhianat penjahat ya, saya bicara mengenai sebuah fenomena fase politik ya. Makanya kenapa ditumbangkan? Karena tadi otoriter. Tahun 66 kenapa ditumbangkan? Ya karena tadi terlalu berat ke kiri, ke PKI-nya kan begitu. Dan disertai dengan pemberontakan PKI. Jika koalisi PKS dan Demokrat batal, gelombang kemarahan pemilih tertuju pada PKS dan Demokrat. Kegagalan caleg-caleg mereka akan merongrong kepemimpinan AHY dan Saiku secara internal dan para oportunis mulai bergerilya. Oke. Siapapun presidennya jika tidak bisa menghapus kemiskinan dan kebodohan, sama halnya bukan bisa memimpin dan amat jelas dia bukan presiden tapi ingin tunjukkan ego kekuasaan. Bung RH, kenapa kalau diundang acara TV nggak mau? Kan lumayan sekalian iklan channel YouTube ya. Kalau dibilang nggak mau nggak juga ya, tapi dibilang mau juga nggak juga. Jadi sahabat sekalian, kenapa saya membangun YouTube sendiri itu karena salah satunya karena saya di-ban oleh satu televisi ya. Sebenarnya mungkin dia nggak nge-ban, tapi intinya nggak pernah ngundang lagi aja. Terutama setelah saya kritis dengan kekuasaan, dia nggak pernah mau ngundang lagi ya. Dan ketika saya nge-YouTube, maka saya tidak lagi dianggap sebagai pakar hukum tata negara yang netral, tapi sebagai aktivis politik kan begitu. Nah karena saya sebagai aktivis politik maka selalu dihadapkan pada pihak yang berseberangan, kira-kira begitu. Nah, karena itulah menurut saya mungkin televisi memiliki pertimbangan lain. Tapi tapi bagi saya ya bicara di YouTube ini jauh lebih komprehensif ketimbang bicara di televisi. Kalau di televisi itu baru ngomong sebentar potong, sebentar kepotong. Kalau ini kan kita bisa ngomong sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Seperti ini saya udah ngomong 30 menit. Di televisi jangan harap ya. Oke sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kita naik darah ya. Kita tetap rasional ya. Tentu ada ya baiknya Presiden Jokowi ya. Kan kita bicara tentang personal capacity. Sekali lagi once again kita bicara tentang personal capacity. Nah, kalau kita bicara personal capacity ya tentu ya, dalam konteks ini SBY jauh lebih baik dibandingkan Jokowi. Kemudian Anies lebih baik dari Jokowi. Personal capacity itu salah satunya background academic background. Ya wajar saja lah. Karena Anies PhD kan lulusan Amerika, Jokowi S1. Itu pun orang gonjang-ganjing dengan ijazah palsu dan lain sebagainya. Jadi tetapi apakah kalau memimpin nanti Anies akan lebih baik achievementnya dibandingkan Presiden Jokowi? Belum tentu juga. Kita akan lihat. Apakah kalau Ganjar memimpin akan lebih baik? Ya belum tentu juga kita akan lihat. Tapi jangan lupa sejarah itu kelanjutan dari fase-fase sebelumnya. Nggak bisa kita kemudian tiba-tiba seolah-olah he start from beginning. Belum tentu. He doesn't start from beginning karena the beginningnya itu sudah dimulai pada fase-fase sebelumnya. Jadi banyak faktor, karena itu memang tidak apple to apple kita membandingkan antara presiden A dengan presiden B karena masanya kan berbeda, kecuali kalau mereka sama-sama jalan. Kalau sama-sama jalan kan kondisinya sama. Misalnya SBY sama Jokowi. Kalau SBY lebih buruk dari Jokowi atau Jokowi lebih baik dari SBY, itu wajar karena Jokowi datang belakangan. Tapi kalau misalnya SBY lebih baik dari Jokowi, nah itu celaka kita. Artinya kita mengalami kemunduran gitu ya. Karena siapapun yang datang belakangan harus lebih baik dari pendahulunya. Itu sunatullah. Kalau tidak, maka negara itu ya berarti akan menjadi negara yang hancur. Sobat daerah sekalian, itu saja ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.